Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tema bakat yang ada di talent mapping. Kali ini agak panjang dikit ya. Kita bahas dua bakat langsung, yaitu bakat deliberatif dan bakat restoratif. Oke, yang pertama, bakat deliberatif. Ini bakat yang pada diri seseorang yang membuat dia itu teliti memilih keputusan. Jadi dia punya ukuran tertentu. Jadi selalu mengukur setiap tantangan secara seksama. Jadi dia menghitung risiko ya. Ketika mau mengambil keputusan, maka dia benar-benar mencari, mempertimbangkan mana yang paling sedikit risikonya. Nah, dari segi potensi kekuatan yang mungkin ada pada diri orang yang berbakat deliberatif, tentunya dengan didukung atau dikombinasi bakat yang lain ya. Misalnya bakat deliberatif kombinasi dengan bakat analitikal dan disiplin, maka akan memunculkan seseorang yang mampu mengelola perhitungan keuangan dengan teliti, teratur, dan benar. Atau istilahnya potensi kekuatan budgeting, cashiering, costing, estimating, dan seperti itu. Atau bakat deliberatif kombinasi dengan bakat belief dan restoratif. Dia mampu menjaga keselamatan orang lain dalam proses perawatan dan pemulihan penyakit. Jadi potensi kekuatannya di monitoring, safekeeping, securing, seperti itu. Atau misalnya lagi kombinasi bakat deliberatif dengan bakat intellection dan communication, maka akan muncul potensi kekuatan conceptualizing, editing, redacting, reporting, writing. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa menata tulisan secara tepat dan hati-hati agar tidak ada satupun kesalahan pemilihan kata dan penulisan, misalnya itu editor. Nah, itu potensi kekuatan yang sangat mungkin muncul pada orang yang berbakat deliberatif. Nah, dari potensi kekuatan itu sendiri kita bisa mengerucut pada tipe kekuatan treasury, safekeeper, jurnalis itu. Nah, bagaimana jika kita punya bakat deliberatif yang lemah? Bagaimana mensiasatinya? Artinya kalau lemah berarti kita cenderung tanda kutip mungkin kurang hati-hati atau bahasanya ceroboh seperti itu. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Kita perlu menghindari tugas yang berisiko tinggi. Terus bisa juga kita menghindari menjalankan peralatan terutama yang membutuhkan ketelitian. Repot nanti kalau kita tugasnya menghandle alat yang butuh ketelitian, sedangkan kita deliberatifnya lemah, risiko tinggi. Nah, kita perlu juga membiasakan untuk menyeimbangkan sikap secara fleksibel dan bertanggung jawab. Artinya kita tidak melulu terus terlalu banyak mempertimbangkan risiko sehingga nggak jalan-jalan begitu kan, akhirnya hanya tinggal kenangan. Nah, terkait peran atau profesi yang membutuhkan bakat deliberatif, misal pilot otomatis ya, pilot itu butuh ketelitian banget kan. Terus advisor, mungkin juga orang yang berhubungan atau bagian semacam kontrak bisnis atau kontrak pekerjaan apa begitu, itu butuh ketelitian. Nah, oke, itu deliberatif. Selanjutnya kita akan bahas bakat restoratif. Bakat restoratif ini apa? Jadi bakat yang menjadikan seseorang itu pribadi yang mahir mengelola masalah. Jadi mereka pandai memeriksa apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi cenderung bukan cari-cari masalah ya, tapi secara naluriah, secara alami dia akan langsung bisa merasakan bahwa ini ada yang salah, ini ada yang tidak pas, dan ada dorongan dalam dirinya untuk menjadi sosok yang memperbaiki keadaan itu, memperbaiki situasi itu, memperbaiki barang itu. Nah, kalau dari segi potensi kekuatan, orang dengan bakat restoratif ini kemungkinan besarnya akan punya potensi kekuatan
diagnosing, identifying, restoring. Nah, ini kombinasi bakat restoratif dan analytical plus belief. Jadi dia mampu menangani proses penyembuhan penyakit dan memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Kemudian bakat restoratif yang kombinasi dengan bakat konsistensi. Ini dapat menjaga fungsi kerja peralatan yang digunakan dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin. Ini potensi kekuatan maintaining operating. Jadi dari potensi kekuatan ini itu muncul tipe kekuatan apa itu? Restorer dan operator. Itu dua itu ya kemungkinan besar yang ada pada diri orang yang berbakat restoratif. Lalu bagaimana jika bakat restoratif kita lemah? Bagaimana mensiasatinya? Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan bakat lain untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Bisa juga terkait dengan hubungan interpersonal, itu juga bisa. Kemudian kita bisa juga mencari referensi menyelesaikan masalah yang sudah ada, yang kita rasa itu efektif. Seperti itu ya. Kalau berkaitan dengan peran atau profesi yang membutuhkan bakat restoratif, seperti misalnya konsultan perusahaan, pengobatan, customer service, teknisi perbaikan, terapis, dan sebagainya. Itu butuh bakat restoratif ini. Oke, selanjutnya apa sih persamaan dan perbedaan antara bakat deliberatif dan restoratif? Persamaannya, keduanya ini sama-sama masuk wilayah striving talent dan berhubungan dengan masalah atau resiko. Lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya, kalau deliberatif itu menghindari adanya masalah dengan mengantisipasi resiko. Kemudian kalau restoratif itu lebih menemukan masalah dan memperbaikinya hingga kondisi normal kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga jelas ya. Kalaupun kurang jelas bisa hubungi saya. Bisa konfirmasi ikut MA juga bisa via saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.